Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kenanga izin mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan fiskal Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nugraha Rizky Wardino. Saya Muhammad Nazif Alawi. Saya Perio Aprilian Nusantara. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Secara sederhana, kebijakan fiskal berkaitan dengan satu, pendapatan negara, misalnya pajak dan penerimaan lainnya. Dua, pengeluaran negara, misalnya belanja pemerintah untuk pembangunan subsidi dan gaji pegawai. Dalam kajian ilmu ekonomi, kebijakan fiskal menjadi salah satu alat utama pemerintah selain kebijakan moneter. Tujuan kebijakan fiskal, beberapa tujuan utamanya: satu, mendorong pertumbuhan ekonomi; dua, mengurangi pengangguran; tiga, menjaga kestabilan harga inflasi; empat, mewujudkan pemerataan pendapatan. Jenis kebijakan fiskal: satu, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan saat ekonomi lesu. Contoh, pemerintah menambah pengeluaran atau mengurangi pajak. Dua, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan saat ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi. Contohnya, pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Contoh sederhana, misal, pemerintah membangun jalan dan jembatan meningkatkan lapangan kerja. Pemerintah menurunkan pajak, masyarakat punya lebih banyak uang untuk bekerja. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Fiskal ekspansif dilakukan saat ekonomi lesu atau pengangguran tinggi. Caranya, satu, pemerintah menaikkan pengeluaran negara. Dua, pajak diturunkan. Tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Satunya, fiskal kontraktif dilakukan saat inflasi terlalu tinggi atau ekonomi terlalu panas. Caranya, pengeluaran negara dikurangi, pajak dinaikkan. Tujuannya, mengurangi jumlah uang beredar, menekan inflasi, dan menstabilkan ekonomi. Lanjut. Kemudian ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum lainnya agar sumber daya digunakan secara efisien. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu APBN dipakai untuk membantu pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan, misalnya melalui subsidi, bantuan sosial, dan program perlindungan masyarakat. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berarti APBN digunakan untuk menjaga perekonomian tetap stabil, misalnya dengan meredam inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat. Kemudian ada kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah. Tujuan utamanya yaitu mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan umat, sehingga kebijakan negara tidak menimbulkan ketimpangan yang berlebihan. Oleh karena itu, pengelolaan fiskal dalam Islam menuntut pemerintah bersikap amanah, adil, dan transparan dalam mengelola sumber daya publik. Penerimaan fiskal Islam. Qarz adalah pajak yang dikenakan pada tanah produktif, terutama tanah pertanian. Pajak ini digunakan negara untuk membantu pembiayaan kebutuhan masyarakat. Contohnya, petani yang memiliki lahan luas dan hasil panen besar memberikan sebagian hasil kepada negara. Dua, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai syarat tertentu. Tujuannya membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. Contohnya zakat fitrah atau zakat penghasilan yang disalurkan kepada fakir miskin. Tiga, Khoms. Khoms adalah sebagian harta tertentu yang dikeluarkan untuk kepentingan umum. Biasanya berasal dari hasil tambang, harta temuan, atau keuntungan tertentu. Dana ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Jizya. 4. Jizya.
Jizyah adalah kontribusi dari warga non-Muslim kepada negara Islam sebagai bentuk partisipasi dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan negara. Penerimaan lain-lain. 5. Selain sumber utama tadi, negara juga memperoleh pemasukan dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Instrumen pengeluaran fiskal Islam. Dakwah Islam, dana negara ini digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah dan penyebaran ajaran Islam agar nilai-nilai Islam dapat dikembangkan di masyarakat. 2. Pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan digunakan untuk membangun sekolah, membantu pendidikan, dan menjaga budaya agar masyarakat memiliki ilmu dan karakter yang baik. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan. Negara mendukung penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan supaya masyarakat semakin maju. 4. Pembangunan infrastruktur. Dana yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. 5. Pembangunan bidang Ankamas digunakan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara agar masyarakat hidup aman dan nyaman. 6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Dana negara dipakai untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui bantuan sosial, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dibaca poinnya. Iya, Apakah kebijakan subsidi energi sudah mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam? Dalam perspektif ekonomi Islam, subsidi energi dapat mencerminkan prinsip keadilan karena bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, keadilan belum tercapai jika subsidi lebih banyak dinikmati golongan mampu dibanding masyarakat miskin. Oleh karena itu, subsidi energi harus tepat sasaran agar benar-benar membantu pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan dalam Islam. kesimpulan, kebijakan fiskal penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Subsidi energi sudah baik dari tujuannya, tetapi masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan benar-benar adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedekot dong, Fer.